Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian, ikhwati fiddin wa akhawat fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal, kita sudah masuk 26 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita. Masih di pembahasan Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Nazdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu man ata'al ulama'a wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Berkata muallif, semoga Allah merahmati beliau, bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, faqad ittakhadhahum arbaba, berarti dia telah menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab ini kita dibimbing oleh muallif rahimahullahu taala bahwa orang itu bisa terjatuh ke dalam kesyirikan karena taat kepada para tokoh dalam memutarbalikkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tahlil ma harramallah atau tahrim ma ahallallah, baik kaitannya dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti bab ini sangat erat kaitannya dengan ketaatan. Man ata'a, ini terkait dengan ketaatan, dan kita sama-sama memahami bahwa ketaatan secara mutlak, ketaatan secara totalitas itu merupakan ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka berarti barang siapa yang mentaati selain Allah mutlaqan, secara mutlak, secara totalitas, maka berarti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang ini telah menyembah kepada orang tersebut.
Saya ulangi, barang siapa yang mentaati selain Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, secara totalitas, maka berarti dia telah menyembahnya. Karena ketaatan yang mutlak itu adalah ibadah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam bab ini muallif rahimahullahu taala menyampaikan kepada kita ada dua athar. Kemudian ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar pertama dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, sebentar lagi atau tidak lama lagi hujan batu dari langit akan menimpa kalian. Apa yang beliau maksudkan? Beliau sampaikan, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalian malah mengatakan Abu Bakar telah berkata, Umar telah berkata. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, athar ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya beliau memperingatkan kita semua bahwa ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati beliau. Nah, di sini Abdullah bin Abbas, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau menyanggah orang-orang yang mendahulukan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, pendapatnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum, di mana konteks di dalam pembahasan ini adalah terkait dengan masalah ibadah haji. Jadi Ibnu Abbas menyampaikan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya itu adalah wahyu. Kemudian ada orang yang mendahulukan, oh kata Abu Bakar seperti ini, kata Umar, pendapat Umar seperti ini. Nah, ini yang disanggah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di sini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beliau menyampaikan ya kecaman dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta siksanya bagi siapapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam berpendapat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini yang beliau sampaikan adalah perkataannya Abu Bakar, perkataannya Umar yang kemudian menjadi tandingan dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita kalau sekelas Abu Bakar As-Siddiq, kalau selevelnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhum, ternyata tidak boleh kita mendahulukan pendapat mereka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi ya dengan orang-orang yang levelnya di bawah mereka ini. Baik, para jamaah, Abu Bakar As-Siddiq ini tidak diragukan kedudukannya. Ya, beliau merupakan Sayyid Siddiqin, ya penghulunya para Siddiqin. Level beliau itu setelah maqam nubuwah dan risalah, ya setelah derajat kenabian dan kerasulan. Dan sepakat para ulama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq adalah pengikut para nabi dan rasul yang paling istimewa, yang paling utama. Nah, nomor keduanya adalah Umar ibnul Khattab.
Kalau dua orang istimewa ini saja, tidak boleh ucapannya didahulukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi dengan ucapan, dengan pendapat yang selain daripada keduanya. Maka dari sini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jelas sekali asar dari Abdullah bin Abbas ini, ya beliau menyatakan keharaman mendahulukan pendapat makhluk daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengharamkan perbuatan tersebut karena memang perbuatan tersebut masuk kategori kesyirikan di dalam masalah ketaatan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan sedikit rincikan beberapa faidah dari athar Abdullah bin Abbas ini. Pertama, di sini menunjukkan tentang fadlu Ibn Abbas, keutamaan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk sosok sahabat yang sangat mendalam pemahamannya terhadap agama ini. Beliau, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk tokoh ulamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara istimewa mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan ajarilah dia ya ilmu ta'wil. Yang dimaksud adalah ilmu tafsir. Sehingga keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa disaksikan oleh kaum muslimin yang semasa dengan beliau ataupun kaum muslimin setelah masa beliau sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas itu memiliki gelar ya dikenal dengan Habrul Ummah wa Turjamanul Quran. Habrul Ummah. Apa artinya Habrul Ummah? Habr itu apa? Habr itu tinta. Habrul Ummah, tintanya umat. Maksudnya apa? Ya, beliau itu rujukan di dalam masalah ilmu. Ilmunya sangat luas, pemahamannya sangat mendalam. Ya, terutama di dalam bidang fikih dan juga di dalam bidang tafsir. Dan itulah keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk beliau. Dan beliau juga dikenal dengan Turjamanul Quran. Ya, Turjamanul Quran, penterjemah Al-Quran. Maksudnya apa? Ahli tafsir. Ya, sehingga sebagian ulama kemudian mengumpulkan tafsir yang datang riwayatnya dari Abdullah bin Abbas, ya, tafsir Ibnu Abbas. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manaqib yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau termasuk tokoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang paling banyaknya siapa? Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu yang paling banyak, 4.000 sekian, begitu ya? Atau mungkin 5.000. Sahabat Abu Hurairah. Ada sekitar 6 atau 7 sahabat. Nah, Abdullah bin Abbas itu sahabat yang kelima, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah, akan kita jumpai banyak sekali hadis yang diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ini. Ada sekitar 1.600 hadis yang beliau terima langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah. Hadis yang ada di hati kita ada berapa? Ada berapa, ikhwan?
Barakallahu fiikum. Ya minimal arba'in, begitu ya. Arba'in Nawawi sudah hafal Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kebanyakannya di luar kepala kan. Maksudnya belum hafal. Tidak masuk-masuk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. 1600 hadis ya beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di usia yang tidak terlalu tua ya. Namun Masya Allah jasanya untuk Islam dan juga kaum muslimin sungguh sangat-sangat besar. Beliau juga pernah menjabat jadi gubernur di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya pernah menjabat jadi gubernur Mesir. Ada yang menjabat gubernur Kaltim di sini? Beliau pernah menjabat jadi gubernur di masa Khalifah Utsman bin Affan. Wafatnya di Taif. Radhiyallahu taala anhuma wa ardhahu. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sekelumit dari manaqib sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan asar dari beliau ini menunjukkan betapa dakiknya pemahaman beliau, betapa mendalamnya pemahaman beliau terhadap agama ini. Ya, beliau tegas menyanggah siapapun orang yang berani mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam berpendapat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian dari asar beliau ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa pendapat yang menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya maka tidak perlu dihiraukan. Kalau ada satu qaul, ada satu pendapat berseberangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka jangan dihiraukan. Ya. Maksudnya jangan diperhatikan perkara tersebut, apalagi kemudian dijadikan pedoman. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan membangun agama ini harus di atas wahyu, harus di atas kitab dan juga di atas sunnah. Karena dengan dua pedoman inilah manusia hidupnya akan selamat, lahir batinnya, dunia sampai akhiratnya nanti. Tidak ada pedoman yang lain kecuali ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari asar Abdullah bin Abbas ini juga kita memahami bahwasannya wajib menunjukkan kemarahan demi membela Allah dan juga Rasulnya. Artinya ada ghirah, ada rasa cemburu yang begitu besar ketika kemudian kitab Allah, sunnah Nabi SAW kemudian diselisihi, ya, diusik, digugat. Maka kita mesti menunjukkan kemarahan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bantahan ilmiah. Baik, dan itu yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga dari asar ini kita bisa mengambil pelajaran ketika beliau menyampaikan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Sebentar lagi batu dari langit akan menimpa kalian. Kemudian beliau jelaskan alasannya, yakni ketika orang mendahulukan pendapat manusia daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita memahami, hadirin jamaah, bahwa taat kepada selain Allah dalam bermaksiat, menentang kitab Allah, menentang sunnah Rasul, ini maksiat besar. Nah, taat kepada selain Allah dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ya lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Maka berhati-hati. Ya, berhati-hati. Jangan sampai kita menentang kitab Allah, menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jika ada
perkara-perkara kebaikan yang sudah dilakukan oleh saudara kita, mungkin kita belum mau melaksanakannya atau belum berkenan untuk melaksanakannya, maka setidak-tidaknya kita jangan membencinya. Begitu ya. Ini sudah tidak mengamalkan, kemudian membenci, bahkan memusuhi. Lebih dari itu memerangi. Nas'alullah as-salamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini asar yang pertama di dalam bab ini. Kemudian asar yang kedua, beliau nukilkan dari asarnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana beliau menyampaikan bahwasanya aku merasa heran kepada orang-orang yang tahu tentang sanad, yakni sanad hadis dan juga kesahihannya, akan tetapi mereka mengambil pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Baik, para hadirin. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan fitnah? Antusibahum fitnah. Tahukah apa yang dimaksud dengan fitnah pada ayat tersebut? Yakni kata Imam Ahmad asyirku, kesyirikan. Bisa jadi jika dia menolak sebagian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk benih-benih kesesatan di dalam hatinya sehingga dia pun binasa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, asar dari Imam Ahmad ini juga sangat jelas sekali, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memberikan petunjuk kepada kita bahwasannya berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pendapat orang lain ini merupakan kesyirikan di dalam ketaatan. Karena begitu yang disebutkan di dalam ayat yang dibacakan oleh Imam Ahmad tadi, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Nah, ini lagi-lagi kaitannya dengan kesyirikan di dalam masalah ketaatan. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Imam Ahmad di sini mengingatkan kaum muslimin dari bahaya kesesatan akibat menolak kitab Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulnya. Dan ini seringkali didapati pada orang-orang yang ta'assub, terlalu fanatik kepada madhab tertentu. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian mereka sering mengenyampingkan dalil dari Quran dan juga sunnah sahihah demi menyelamatkan pendapat madhabnya. Nah, ini yang kemudian diingatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad kita sama-sama tahu, beliau juga adalah dikenal sebagai ulama madhab, pencetus madhab yang kemudian dikenal dengan madhab Hambali. Kita juga mengenal ada madhab Asy-Syafi'i. Kita mengenal juga ada madhab Maliki, madhab Hanafi. Semuanya kalau kita lihat dan kita runut apa yang mereka sampaikan, mereka punya kesepakatan yang sama, bahwa ketika ada dalil yang sahih, hadis yang sahih, maka ikutilah hadis yang sahih dan tinggalkanlah pendapat kami. Dan ini sejatinya adalah wasiat. Ini nasihat yang menunjukkan bahwa mereka tidak pernah mengajarkan siapapun untuk ta'assub kepada madhab. Karena sesungguhnya kita hanya dibolehkan untuk fanatik, benar-benar fanatik kepada Al-Quran dan juga sunnah, yang tentunya dengan bimbingan para ulama. Memang jasa mereka tidak bisa dipungkiri.
Ya, siapapun yang punya sanad keilmuan tentang Al-Quran dan juga Sunnah mesti melalui jalurnya mereka, kan begitu. Sampai kemudian nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun titik berat di sini, poin yang menjadi inti pembahasan adalah larangan untuk ta'assub, ya, larangan untuk fanatik terhadap madhab, ya, ketika dia mendapati pendapat madhabnya berseberangan dengan kitab dan juga sunnah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, karena memang tidak ada ya para ulama yang maksum. Bisa jadi ada sebagian ulama itu yang ketika berfatwa, fatwanya keliru. Bisa jadi enggak, ikhwan? Bisa jadi. Mereka ini bukan nabi, bukan rasul. Begitu ya. Tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mereka. Begitu ya. Namun di dalam Islam kita diajari ya bahwa umat ini umat yang wasat. Ya, bainal ifrat wa tafrid. Ya, kita ini diajari, dibimbing untuk benar-benar wasat, bijaksana di dalam menyikapi segala sesuatu dan juga di dalam beragama. Ya, bainal ifrat wa tafrid. Ya, antara sikap ghulu, berlebih-lebihan, atau sikap meremehkan. Begitu ya. Ulama kita hormati mereka sebagai ulama yang dinyatakan sebagai warathatul anbiya. Mereka pewaris para nabi. Namun mereka bukan orang maksum. Maqam mereka bukan maqam nabi, maqam mereka bukan maqam rasul. Mereka bukan orang maksum. Maka sangat mungkin ada satu dari dua fatwa yang mereka sampaikan ternyata tidak berkesesuaian dengan kebenaran. Itu bisa jadi. Yang kemudian kebenaran itu tersingkap oleh ulama yang semasanya, bisa jadi bahwa fatwa ulama fulan ini tidak tepat. Ya, yang tepat seperti ini setelah kami mendalaminya kembali. Atau mungkin tersingkapnya oleh ulama di masa setelah mereka, gitu ya, di generasi berikutnya. Barakallahu fikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu di dalam masalah ini para ulama ketika mereka di level sebagai mujtahid, mereka sudah berupaya semaksimal yang mereka mampu dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kapasitas ilmu mereka. Setelah mereka berijtihad, kemudian menghasilkan satu keputusan dan ketetapan pendapat di dalam beragama, ternyata keliru, maka mereka tetap mendapatkan satu pahala atas hasil ijtihadnya. Adapun ketika asabu, ya, mereka berfatwa, berpendapat dan pendapatnya ternyata sesuai dengan kebenaran, maka mereka mendapatkan ajrani, ya, dua pahala. Pahala kesungguhan mereka di dalam menggali kebenaran, ya, menggali kebenaran dari sumbernya yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian pahala yang kedua mereka dapatkan, ya, pahala dari kecocokan pendapat mereka itu dengan kebenaran. Adapun ketika salah, maka hadirin pahalanya satu. Kesalahannya ma'dzur karena mereka sudah berijtihad. Kemudian ijtihadnya mereka dikasih pahala hasil ijtihadnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini para ulama kemudian memberikan pelajaran bahwa tidak ada ulama yang maksum. Ya, sehingga tidak boleh kita itu ta'assub, tidak boleh kita itu fanatik. Karena bisa saja apa yang kemudian disampaikan oleh sebagian ulama ternyata tidak berkesesuaian dengan kebenaran. Bagaimana dengan kitanya? Dengan kitanya bagaimana? Itu kan para ulamanya, ya. Para ulama mujtahid, kalau mereka kemudian memutuskan satu hukum permasalahan dalam agama, berijtihad, menggali, mengkaji, menelaah, ternyata benar, pahalanya dua. Ternyata salah, pahalanya satu. Itu kan ulamanya. Nah, kalau kitanya gimana? Gimana para jamaah?
Jelas kita bukan ulama ya. Thalibu ilmin. Kita para penuntut ilmu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mentaati ulama itu bisa dirinci gitu ya. Kita jelas ya beragama ini dengan panduannya para ulama. Nggak bisa tiba-tiba kita langsung paham tentang agama ini dengan sendirinya tanpa wasilah para ulama. Itu mustahil ya. Siapa di antara kita yang kemudian langsung paham Quran dan Sunnah tanpa wasilah ulama? Begitu kan? Makanya kan ilmu itu sifatnya apa? Ilmu itu sifatnya diwariskan. Namanya diwariskan itu berarti turun temurun. Ilmu itu sifatnya bersanad. Ada mata rantainya karena dia diwariskan turun temurun dari Nabi kepada tabaqat sahabat, dari tabaqat sahabat kepada tabaqat tabi'in, dari tabaqat tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kepada atba tabi'in, kemudian para a'immatul madzahib, ya, kemudian para ulama rabbani dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya kiamat. Baik. Kalau kita merunut ini, kira-kira kita di nomor berapa ikhwan? Sampai ke Nabi begitu ya? Mungkin sangat jauh begitu ya. Artinya apa? Ini tidak bisa langsung, mesti dengan wasilah para ulama ini. Mesti dengan wasilah para ulama ini. Maka siapapun yang mengkaji Al-Quran, siapapun yang mengkaji hadis Nabi, mesti dengan wasilah ulama. Karena ilmu itu diwariskan. Pewaris ilmu itu adalah para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mereka pewaris para nabi. Kita juga diperintah untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir yang dimaksud? Mereka yang mengerti tentang halal dan haram, paham tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah, yakni para ulama. Makanya halaqah ilmu disebut halaqah zikir. Begitu kan? Ilmunya juga disebut zikir. Ilmunya disebut zikir, ahlinya disebut ahli zikir, majelisnya disebut dengan majelis zikir. Nah, itu ilmu. Diwariskan turun-temurun. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka manusia tidak bisa lepas dari perannya para ulama. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kita mesti mengikut kepada para ulama, mentaati para ulama. Namun tentu dengan catatan, dengan batasan, dengan bimbingan. Ya, bahwa kita mesti memahami para ulama sehebat apapun mereka ini manusia, bukan Tuhan, bukan pemberi wahyu, bukan yang menurunkan wahyu. Mereka juga bukan nabi, bukan rasul, bukan orang yang maksum, tidak pernah salah, ya, tidak pernah keliru. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka mentaati para ulama berarti ketaatan yang tidak mutlak. Ketaatan yang tidak mutlak. Ketaatan kepada mereka adalah ketaatan yang nisbi, relatif. Kalau mereka memerintahkan kepada kita kebaikan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kita mentaati mereka dalam kebaikan. Ini jelas ya, diperintah juga di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Tapi kalau mereka kemudian memutuskan satu perkara yang ternyata itu maksiat, maka kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah, siapapun makhluk ini. Ulil amrika ataukah umara ataukah ulama. Ya sama. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini mesti dirincikan. Kita rincikan, mentaati ulama itu pertama, kalau ketaatannya adalah ketaatan yang membabi buta, maksudnya
mengikuti pendapat ulama secara mutlak, totalitas membabi buta. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia pokoknya tidak ngerti batasan. Apa yang keluar dari mulutnya itu seperti wahyu. Ini namanya ketaatan secara membabi buta. Baik, para jamaah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang fanatik, orang-orang yang ta'assubnya lahir batin. Ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Kecintaan yang berlebih-lebihan kepada para tokoh ulama. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau ketaatannya seperti ini, taat, betul-betul taat. Kalau ketaatannya itu adalah kepada para ulama yang ternyata Rabbani, mereka berada di atas jalan kebenaran, maka berarti dia berada di atas jalan kebenaran dengan rombongan para ulama ini. Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketaatan yang membabi buta ini ternyata ketaatan kepada para tokoh ulama yang mengajak untuk bermaksiat, mengajak kepada keburukan, maka dia sesuai dengan keadaannya. Jelas yang seperti itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu tidak boleh diikuti. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jika dia membela pendapat ulama yang batil. Ini ada pendapat ulama, jelas pendapat ulama ini batil, pendapat yang salah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan dia ridho ya dengan ketaatannya itu, padahal dia tahu bahwa ini fatwanya fatwa batil. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Artinya kena oleh bab yang sedang kita bahas. Dia mentaati tokoh ulama di dalam memutarbalikkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jelas tahu bahwa ini pendapat yang aneh, nyeleneh, menyimpang. Barakallahu fikum. Ya, kemudian dia tetap ikuti. Dia tetap taati. Nah, orang semacam ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia berarti kena di dalam bab kita. Dia mentaati tokoh ulama di dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Di dalam membatilkan yang hak atau menghakkan yang batil. Kemudian satu lagi, ada orang yang taat kepada ulama dalam perkara yang buruk, maksiat. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam keadaan dia tidak ngerti. Ini poin pertama ini mungkin banyak ya. Ada orang taunya ngikut ulama saja, gitu ya. Taunya ngikut ulama, padahal yang dia ikuti itu kebatilan. Ya. Ulama yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia mengajak manusia kepada kemaksiatan. Kemudian dia ikuti dalam keadaan dia tidak mengerti, tidak tahu bahwa apa yang diikutinya ini keliru. Setelah dia berjuang untuk menjadi orang bertakwa, artinya dia bukan orang yang lalai. Dia ingin menjadi orang bertakwa. Namun qadarullah, ulama yang dia ikuti itu ternyata di jalan yang tidak benar. Maka sebagian pendapat ulama menyatakan orang seperti ini ya tidak dihitung berdosa. Ya, karena dia sudah berusaha ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang yang bertakwa, dan dia juga mentaati ulama yang ternyata yang dia taati ini ulama yang berada di jalan yang keliru, dan dia tidak tahu karena keterbatasan dirinya. Nah, beda halnya kalau orang itu dalam keadaan seperti itu, namun dia sesungguhnya masih bisa mencari kebenaran. Artinya peluang-peluang untuk dia mencari ya ilmu yang lebih, mencari tahu tentang hakikat kebenaran, itu terbuka peluangnya. Nah, kalau orang seperti itu keadaannya, dia misalkan mengikuti pendapat ulama yang salah karena kelalaiannya tidak mau
lebih maksimal di dalam belajar agama, maka orang itu bisa berdosa. Nah demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu terkait dengan kitanya, orang-orang yang kaum muslimin yang kemudian kita mengikuti petunjuk para ulama. Makanya di sini para ulama juga menegaskan, ya, ulama itu ada dua kan, ada ulama su, ada ulama rabbani. Ada ulama su, ada ulama rabbani. Ulama su adalah ulama-ulama yang buruk, ya. Sejatinya mereka adalah du'at ala abwabi nari jahannam. Mereka ini adalah dai yang menyeru manusia, ya, di pintu neraka jahannam, ya. Cuman memang mereka tampilannya ulama. Artinya orang-orang yang punya pengetahuan tentang agama ini. Nah, ada ulama rabbani. Nah, inilah ulama sesungguhnya. Ulama rabbani, mereka yang mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya. Nah, ini para jamaah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Nah, ciri mereka dakwahnya itu di atas basirah. Ciri ulama rabbani, dakwah mereka di atas basirah. Apa itu basirah? Hujjah yang nyata, Quran dan sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ciri khas mereka juga adalah mendakwahkan tauhid. Jadi tidak ada kepentingan mereka di dalam mendakwahi manusia kecuali hanya ingin mengajak manusia itu beribadah kepada Allah dengan benar, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tanpa mengarang-arang praktek ibadah di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri khas ulama rabbani. Sehingga yang mereka ajarkan adalah perkara-perkara yang mendasar, perkara yang menengah, sampai perkara-perkara yang besar di dalam agama ini. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ulama-ulama yang seperti itulah yang kita dibimbing di dalam syariat ini untuk mengikuti petunjuk mereka, mentaati mereka di dalam kebaikan dan kebenaran. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, jika kita berikhtiar seperti itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hidayah pada diri kita dan kita nanti bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berikhtiar mengikuti petunjuk para ulama rabbani. Begitu ya. Dan Masya Allah, para ulama rabbani itu akan terpancar bukan hanya dari kedalaman ilmu mereka saja, tapi juga kecocokan, kesesuaian antara yang disampaikan dengan yang ditampilkan pada lisannya, pada tingkah laku perbuatannya, pada sikap-sikapnya, pada akhlak dan juga adabnya. Dan itu akan sangat nampak ya ketika mereka kemudian menyelesaikan segala permasalahan, menghadapi segala macam problematika ya di dalam kehidupan umat ini. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terakhir Nabi mengajari kita satu doa, dan ini penting ya, doa ini selalu kita baca karena kita semua ingin selamat, kan begitu ya. Kita semua ingin selamat. Kita semua ingin bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pilih, apapun yang kita tempuh selama kita berada di alam dunia ini. Ya, sedangkan kita sama-sama mengetahui perselisihan, persengketaan, percekcokan, perdebatan, ya, saling klaim, begitu ya. Kami yang paling benar, di sana salah. Kami yang asli, di sana imitasi. Ini mungkin kita dapati, ya, kita dapati dalam perjalanan beragama kita, begitu ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, kullun yadda'i waslan bilaila, kan begitu. Dalam pepatah Arab,
Masing-masing orang boleh saja mengklaim punya hubungan spesial dengan si Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Ya, tergantung nanti si Lailanya. Apakah si Laila ini kemudian dia mengakui hubungan spesialnya dengan salah satu di antara peminatnya, penggemarnya atau tidak? Maka klaim-klaim itu ya bisa saja, ya. Dan itu hak-haknya manusia saling mengklaim. Namun segala sesuatu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ngajari doa. Apa doanya, ikhwan? Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu. Nah, di sini poinnya. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang akan memutuskan hukum, memutuskan perkara, menetapkan perkara baina ibadika, di antara para hambamu, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah mereka. Oh ikhwan, Masya Allah, ada banyak orang dalam satu wadah saja, mereka saling berselisih, begitu kan? Dalam satu wadah, dalam satu alma mater, dalam satu seragam, begitu ya. Baik, para jamaah, mereka saling berselisih. Maka Allah nanti yang akan memutuskan perkaranya terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia. Maka yang kita minta kepada Allah, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Ya Allah, tunjukilah diriku, ya, tunjukilah diriku kepada kebenaran dengan izinmu dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia ini. Jadi yang kita minta kepada Allah adalah, tunjukkan ya Allah aku kepada kebenaran dengan izinmu dari perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia ini. Innaka tahdi man tasya ila sirati mustaqim. Karena sesungguhnya engkau, ya, akan memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, ya, bagi siapapun yang engkau kehendaki. Doa ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita ikhtiar terus belajar, terus menambah keilmuan, menambah wawasan, ya, menambah pemahaman kita tentang Quran dan juga sunnah, kemudian kita mengamalkannya. Doa ini juga jangan lepas untuk kita selalu baca, terutama di waktu-waktu mustajabnya doa. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengokohkan kita semua di atas Islam dan juga sunnah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik para jamaah, nanti selanjutnya kita akan bahas ringkasan faidah dari asar Imam Ahmad tadi, ditambah satu lagi dalil yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.